Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, di sini kalau kita perhatikan soalnya, persamaan kuadrat x kuadrat dikurang ax tambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika persamaan kuadrat x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 pangkat 3 per x2 dan x2 pangkat 3 per x1, maka p sama dengan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari P gitu ya. Oke, dimana di sini kalau diketahui di soal, yaitu yang pertama pastinya ada persamaan kuadrat kan? Nah, di sini kita coba lihat ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurang ax tambah 1 sama dengan 0, dimana ini tuh persamaannya mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jadi kita tulis seperti biasa yang diketahuinya tadi, yang ini. Nah, terus di sini ada lagi nih persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0, di mana dia mempunyai akar-akar x1 pangkat 3 per x2 dan x2 pangkat 3 per x1. Jadi kita tulis lagi persamaan yang lain. Nah, di mana ini persamaannya dan ini akar-akarnya. Nah, terus yang ditanyakan tadi adalah nilai P-nya. Oke, berarti karena kita udah tahu nih apa yang diketahui dan ditanyakan, sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pastinya kita coba fokus ke satu-satu persamaan dulu gitu ya, masing-masing persamaannya. Jadi, kita kerjakan satu-satu dulu. Jadi, tadi yang pertama, itu kan persamaannya yang ini kan. Waduh, sorry. Persamaannya tadi kan yang ini. Jadi, kita coba fokus ke situ dulu, yaitu kita fokus ke x kuadrat dikurang ax tambah 1 sama dengan 0, di mana dia mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, gitu ya. Nah, di sini seperti biasa kita coba cari jumlah akar dan kali akarnya. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu untuk mengerjakan yang ini. Nah, gitu ya. Jadi dasar-dasarnya itu kita harus tahu gitu ya. Kalau misalkan ada persamaan kuadrat, kita cari dulu jumlah akar dan kali akarnya. Nah, gitu ya. Oke, berarti untuk yang ini, kalau kita cari jumlah akarnya, berarti kita akan menjumlahkan akar-akar yang ini. Berarti x1 tambah x2. Dimana kalau jumlah akar itu apa? Yes, baper A. Kan baper A gitu. Jadi, baper A. Berarti min B per A. Berarti B-nya berapa tuh? Nah, di sini A. Salah dong, min A gitu ya. Min A. Oke, di sini lebih enak. Min A, yaitu B-nya, berarti min B. Berarti min kali min A, gitu kan? Per A. A-nya itu berarti dari variabel x kuadrat, yaitu 1. Jadi min kali min A per 1. Berarti ini kalau dikali min, jadinya A kan? A per 1, itu berarti A. Jadi jumlah akarnya adalah A, gitu. Nah, sedangkan kali akarnya, berarti x1 kali x2 kan? Gitu. Jadi kita kalikan akar-akarnya. Nah, x1 kali x2 itu C per A. C-nya 1, A-nya 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, berarti karena kita sudah dapatkan jumlah akar dan kali akar dari persamaan kuadrat yang ini, berarti kita sekarang fokus ke sini. Yang x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0, di mana akar-akarnya itu adalah x1 pangkat 3 per x2 dan x2 pangkat 3 per x1. Nah, di mana di sini oke, masing-masing sebetulnya bisa kita kerjakan gitu kan. Kita seperti biasa kita cari kali akar dan jumlah akarnya. Cuman sebetulnya pas aku kerjain soal ini itu lebih gampang langsung ke jumlah akarnya gitu ya, lebih cepat gitu. Cuman nggak apa-apa sih kalau kita cari kali akarnya dulu gitu ya. Oke, nanti kalian paham nih maksudnya itu mengarah kemana gitu ya. Oke, di sini kalau misalkan kita ke kali akar berarti kan di sini kita kalikan akar-akarnya kan, x1 pangkat 3 per x2 kali x2 pangkat 3 per x1 kan gitu. Nah, di mana ini itu kalau aku zoom lagi gitu ya biar lebih enak lihatnya, ini kan bisa kita bagi gitu kan, dimana ini jadi x1 dan ini jadinya tinggal pangkat 2 kan, ini tinggal pangkat 2. Nah, gitu juga ini x2 dengan x2 pangkat 3, jadinya
ini jadi X2-nya kecoret, terus yang ini jadi pangkat 2, gitu kan? Jadinya kita dapatkan jadi X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Jadinya X1 kuadrat kali X2 kuadrat, berarti ini karena sama-sama pangkat 2, berarti tinggal kita kelompokkan aja kan? X1 kali X2 dipangkatkan dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, di mana di sini X1 kali X2 dipangkatkan dengan 2 adalah yang ini tadi kan, X1 kali X2 itu 1. Berarti 1 kuadrat itu berapa? 1, gitu. Dan di mana kalau kali akar di sini kan, tadi kan kita udah dapatkan kan hasilnya ini tadi. Nah, sekarang kalau kali akar dari persamaan ini, itu kan berarti C per A kan? C per A, C-nya mana nih? Q, A-nya 1. Jadi Q per 1 sama dengan hasilnya tadi, 1. Nah, berarti Q per 1 itu kan Q. Nah, berarti kita dapatkan Q-nya 1, gitu. Nah, tadi kan yang ditanyakan P gitu kan, sedangkan ini Q. Jadi, itu loh maksud aku tadi, kenapa kita langsung lebih fokus ke sini aja kebanding ke sini. Karena apa? Karena kalau misalkan kita cari ini, yang kita cari itu yang nggak ditanyakan di soal, gitu. Gitu ya maksudnya. Tapi nggak apa-apa sih, karena kan kita belajar gitu kan. Gitu. Oke, sekarang kita ke jumlah akar aja gitu ya. Nah, di mana jumlah akarnya berarti kita jumlahkan yang ini. X1 pangkat 3 per X2 tambah X2 pangkat 3 per X1. Nah, di mana ini itu, kan kalau kita lihat penyebutnya berbeda. Berarti kita tinggal samakan. Di mana kalau kita samakan jadi X1 kali X2, supaya ini pembilangnya jadi sorry. Harusnya supaya penyebutnya gitu ya. sorry. Supaya penyebutnya X1 kali X2, maka pembilangnya kita kalikan dengan apa ya? X1 kan? Jadi X1 pangkat 3 kali X1 jadinya X1 pangkat 4 gitu. Nah, terus untuk yang ini supaya penyebutnya jadi X1 kali X2, maka X2 pangkat 3-nya kita kalikan dengan X2. Atau biar lebih enak kita kali silang gitu kan, seperti biasa. Jadinya X2 pangkat 4 seperti ini. Nah, jadinya kita dapatkan bentuk ini sama aja dengan X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4 per X1 kali X2. Nah, di mana kalau jumlah akar dari sini, jumlah akarnya itu kan berarti min B per A kan? Min B per A. Atau baper A gitu kan, baper. Nah, berarti min B. Berarti B-nya itu adalah P. Gitu kan? Berarti kalau min B berarti min P. Gitu. Per A. A-nya itu 1 kan? Berarti min P per 1 sama dengan yang ini. Kalau kita uraikan, jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, ini udah lebih kompleks gitu kan? Pangkatnya udah pangkat 4. Makanya aku saranin kalian harus belajar segitiga Pascal gitu ya. Waduh, kok belibet banget aku ngomong. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau belajar persamaan kuadrat, aku saranin kalian harus belajar segitiga Pascal karena itu sangat membantu, khususnya kalau kalian mau memfaktorkan bilangan yang berpangkat gitu, penjumlahan atau pengurangan yang berpangkat gitu. Gitu ya. Jadi konsep itu juga penting gitu ya. Gitu. Jadi aku kasih referensinya supaya apa? Supaya kalian bisa belajar materi juga gitu ya. Jadi gak hanya terfokus ke soalnya aja. Gitu. Gitu ya. Jadi di sini aku harap kalian paham gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu ya untuk tidak bertanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut gitu ya. Oke. Berarti dari sini tadi kan udah kita dapatkan kan hasil uraiannya ini menjadi seperti ini. Terus yang ini tetap jadi X1 kali X2. Jadinya untuk yang kiri jadi min P per 1 itu min P kan. Nah, terus untuk yang ini ada lagi yang mau kita uraikan. Yang mana nih? Yang ini.
serta yang ini. Oke, untuk yang ini kalau kita uraikan lagi, dia akan menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, ini masing-masing kita kuadratkan lagi. Jadi istilahnya seperti persamaan dikuadratkan lagi gitu. Gitu ya. Persamaan kuadrat terus dikuadratkan lagi gitu. Oke, terus dikurang yang ini tuh kan sama aja kan? X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, karena sama-sama pangkat 2, berarti tinggal aja kita kalikan ini, terus kita kelompokkan, lalu kita dipangkatkan dengan 2 kan? Jadi 2 kali X1 kok kurang kali ya? Waduh, kok belibet banget deh. X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Per X1 kali X2. Nah, inilah dia. Nah, gitu ya. Nah, jadinya min P sama dengan, nah, kita substitusikan aja. Nah, di sini X1 tambah X2 dikuadratkan. Nah, di sini X1 tambah X2-nya adalah A. Berarti jadinya A kuadrat kan? A kuadrat dikurang 2 kali perkalian akarnya tadi. 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan gitu ya. Gitu, jangan cuma 2 aja dikuadratkan gitu, atau yang ini dikuadratkan atau yang ini aja dikuadratkan. Harus dalam satu kelompok ini dikuadratkan. Nah, gitu ya. Terus dikurang 2 kali X1 kali X2 dikuadratkan. Waduh, banyak banget yang kuadrat-kuadrat ini gitu ya. Oke, jadi X1 kali X2 tadi kan 1. Jadi 2 kali 1, di mana satunya itu dikuadratkan. Nah, per X1 kali X2 tadi kan 1 kan? Jadi per 1. Nah, jadinya min P sama dengan, nah ini kalau dibagi dengan 1 kan jadinya pembilang kan. Jadinya pembilang itu kita dapatkan, yang ini jadinya kan A kuadrat, yang ini dikurang 2 kali 1 itu 2. Nah, ini dikuadratkan. Dikurang 2 kali 1 dikuadratkan itu 1. Jadi 2 kali 1 itu 2. Nah, jadinya min P sama dengan A kuadrat dikurang 2 dikuadratkan dikurang 2. Nah, di mana kita selesaikan dulu ini dalam kurung gitu kan. Jadi kita kuadratkan dulu ini. Jadi min P sama dengan ini kalau kita kuadratkan, jadinya kan A pangkat 4 dikurang 4A kuadrat tambah 4. Nah, ini kalau untuk mengkuadratkan ini aku yakin teman-teman pasti udah paham gitu kan bagaimana cara mengkuadratkan persamaan seperti ini. Terus dikurang dengan 2. Jadi dari sini kita dapatkan min P sama dengan A pangkat 4 dikurang 4A kuadrat. Terus yang ini jadinya kan 4 kurang 2 itu 2. Gitu ya. Nah, terus karena tadi yang ditanyakan adalah nilai P, gitu kan. Sedangkan ini min P, maka kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Gitu ya. Kita kalikan dengan min 1, maka di sini yang ruas kiri berarti min P kali 1. Itu P. Yang kanan jadinya apa yo? Nah, ini berarti masing-masing kita kalikan dengan min 1. Berarti A pangkat 4 kali min 1. Min A pangkat 4. Kurang 4A kuadrat dikali min 1. Berarti plus kan? Min kali min. Min kali min itu plus. Jadi plus 4A kuadrat. Terus plus 2 kali min 1. Jadinya min kan? Min 2. Jadi kita dapatkan nilai P-nya adalah min A pangkat 4 tambah 4A kuadrat dikurang 2. Jadi jawabannya opsi C. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat kembali lagi di soalnya, di sini opsi C, min A pangkat 4 tambah 4A kuadrat dikurang 2. Oke, benar gitu ya. Jawabannya opsi C, gitu. Oke, di sini kalau kita lihat, ini kan ada sama dengan 0 kan? Sama dengan 0. Jadi, menurut aku, ini tuh mungkin nggak sama dengan 0. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah emang di sini hanya P aja gitu kan? Atau bagaimana nih? Nah, gitu ya. Berarti di sini kalau misalkan dari opsinya, kalau bentuknya seperti ini, berarti otomatis hasil dari ini, atau yang ini deh, kan ini jawabannya kan tadi. Berarti hasilnya ini tuh sama dengan 0 gitu. Cuman tadi kan kita dapatkan P-nya kan nggak ada dalam bentuk 0 gitu kan tadi kan. Berarti kalau bentuknya seperti ini, berarti dari soalnya udah pasti memprediksikan atau udah tahu nih
kalau ini tuh sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya opsi C gitu. Oke, jawabannya opsi C.